Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok 8 yang terdiri dari Irsa Topan Fauzi dengan NIM 341120132. Kedua ada Agung Prasetyo dengan NIM 341120134 dan ada Ana Ratu Pertiwi dengan NIM 341121058. Nah, di video kali ini kita akan menjelaskan tentang stack atau tumpukan. Pertama-tama kita harus tahu arti stack itu apa. Stack adalah suatu tumpukan dari benda yang bersifat FIFO atau last in first out, yaitu benda yang terakhir masuk ke dalam stack akan menjadi benda pertama yang keluar dari stack. Contohnya, karena kita menumpuk printer di posisi terakhir, maka printer akan menjadi elemen teratas dalam tumpukan. Sebaliknya, karena kita menumpuk monitor pada saat pertama kali, maka elemen monitor menjadi elemen terbawah dari tumpukan. Dan jika kita mengambil elemen dari tumpukan, maka secara otomatis akan terambil elemen teratas, yaitu printer juga. Nah, selanjutnya ada operasi stack yang akan dijelaskan oleh Hana. Operasi stack itu dibagi menjadi yang pertama ada create, membuat stack baru yang masih kosong. Yang kedua push, untuk menambah atau menyisipkan item pada tumpukan paling atas. Yang ketiga pop, untuk mengambil item yang terakhir disisipkan jika stack tidak kosong. Yang keempat ada clear, untuk mengosongkan stack. Yang kelima ada empty atau is empty, berfungsi yang digunakan untuk mengecek apakah stack sudah kosong, mengembalikan nilai truth jika stack kosong. Yang keenam full atau is full, itu fungsinya yang digunakan untuk mengecek apakah stack sudah penuh atau mengembalikan nilai true jika stack penuh. Yang terakhir, read, replay atau get top, untuk mendapatkan atau mengambil nilai yang terakhir disisipkan jika stack tidak kosong. Selanjutnya ada operasi stack dengan array. Yang ke-1 ada grid, yang kedua is full, yang ketiga push, yang keempat is empty, yang kelima ada pop, yang keenam ada clear, ketujuh read, flag atau get top. Oke, selanjutnya ada inisialisasi stack yang akan dijelaskan oleh Agung Prasetyo. Baik, saya akan menjelaskan tentang inisialisasi stack. Pada mulanya isi top dengan min1, karena array dalam bahasa C dimulai dari 0, yang berarti bahwa data stack adalah kosong. Top adalah suatu variabel penanda dalam stack yang menunjukkan elemen teratas data stack sekarang. Top of stack akan selalu bergerak hingga mencapai stack penuh. Deklarasi stack. Ini merupakan contoh deklarasi stack dengan struct dan array data. Di sini deklarasi stack dengan struct, array, dan data. Yang pertama ada struct. Kita beri nama dengan stack. Di dalam struct tersebut ada integer data dengan array 5, maksimal 5, dan integer top. Lalu deklarasi variabel tumpukan dari struct, yaitu namanya stack tumpukan. Fungsi is full untuk memeriksa apakah stack sudah penuh atau belum, dengan cara memeriksa top of stack. Jika sudah sama dengan max stack min1, maka full. Jika belum, masih lebih kecil dari max stack min1,
maka belum full. Oke, jadi programnya seperti biasa, kita either ya menggunakan include your stream, terus using namespace std. Di sini kita pakai inisial integer maksimal sama dengan 5, string array bukunya indeksnya ada 5, terus integer topnya sama dengan 0. Lalu di sini kita buat fungsi boolean is full. Jika top sama dengan maksimal, maka return true. Jika tidak, return false. Nah, terus kita membuat fungsi is empty. Jika topnya sama dengan 0, maka return true. Jika tidak 0, maka returnnya false. Lalu kita membuat fungsi void plus array string data, dalamnya ada if. Jika is full, maka dia akan menampilkan data penuh. Jika tidak, array book top sama dengan data top akan bertambah. Nah, terus kita membuat fungsi void pop array. If is empty, maka dia akan menampilkan data kosong. Else-nya array book top min 1, maka topnya akan berkurang 1. Lalu ada fungsi void display array. Nah, if is empty, maka cout-nya data yang kosong. Else-nya cout data stack array ke. Nah, di ke ini ya menggunakan fungsi for integer i sama dengan maksimal dikurangi 1, i lebih dari sama dengan 0, i berkurang 1. If array i tidak sama dengan kosong, cout-nya datanya ke sekian yang diisi dengan array book i terus di n line, maka cout-nya akan /n atau enter. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Agung Prasetyo. Oke, baik. Saya akan menjelaskan tentang void pick array dengan value integer posisi. Di sini kita menggunakan fungsi if is empty, maka cout-nya data kosong. Jika tidak kosong, maka integer index sama dengan top. Lalu menggunakan fungsi for integer i sama dengan 0, terus i kurang dari posisi i plus plus, maka indeksnya akan berkurang 1. Dan cout-nya akan dicetak data posisi ke posisi, lalu array buku indeksnya, lalu inline. Lalu ada void change array dengan value string data dan integer posisi. Di sini kita menggunakan fungsi if is empty. Jika kosong, maka akan mencetak data kosong. Jika tidak kosong, maka integer index sama dengan top. Lalu menggunakan fungsi for integer i sama dengan 0, i kurang dari posisi, i akan bertambah 1. Lalu di sini indeksnya akan berkurang 1. Dan array buku akan mencetak indeks sama dengan data. Lalu ada integer count array. Jika di sini kita menggunakan fungsi if is empty atau jika kosong, maka returnnya 0. Jika tidak kosong, maka return ke top. Lalu ada void dengan nama destroy array.
Di sini kita menggunakan fungsi for integer i sama dengan 1, i kurang dari top, i akan bertambah 1. Maka array buku i sama dengan enter atau spasi, lalu di sini top sama dengan 0. Lalu di sini integer main akan dijelaskan oleh Hana. Di sini saya akan menjelaskan hit main. Yang pertama ada push array matematika, display array, push array web programming, push array program berbasis objek, push array algoritma dan pemrograman, push array struktur data, display array. Terus ada push array basis data atau data dicetak karena stek penuh, display array. Pop array, display array. Terus cout-nya akan menghasilkan apakah data full atau is full. Terus cout apakah data kosong, itu is empty. Quick array. Yang ketiga, cout banyak data. Terus array database system. Display array. Destroy array. Cout-nya apakah data full? Terus is full. Cout apakah data kosong? Tentunya is empty. Nah, ini program yang kita telah buat. Di sini kan pertama-tama kita push array matematika. Jadi di sini ada matematika doang. Lalu kita selanjutnya push ada 3 nih string. Ada 4 string. Maka tumpukannya akan seperti ini. Matematika akan ada di bawah dari tumpukan yang ini, yang 4 tadi. Nah, lalu di sini kita tambahkan satu lagi. Tetapi di sini kan karena dia udah penuh, maka display-nya penuh, jadi nggak akan masuk ke dalam array stack yang ini. Nah, terus di sini kan kita masukkan pop array, maka di sini yang akan diambil itu yang paling atas, yang struktur data. Jadi sisanya matematika, web programming, sama pemrograman, basis objek, dan algoritma dan pemrograman. Nah, di sini kan kita langsung ke data posisi yang ketiga, itu web programming yang dihitung dari atas dulu ke bawah. Nah, jumlah datanya ada 4 tadi, matematika, web programming, pemrograman berbasis objek, terus algoritma dan pemrograman. Nah, data stack array-nya seperti ini: matematika, terus web, terus database, lalu algoritma. Nah, di sini apakah data full? Banyak 0, bagian yang artinya false karena dia masih ada satu tempat lagi. Lalu apakah data kosong? Jawabannya true karena tadi saya 1. Sekian penjelasan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.